Oke, welcome back. Di sini kita akan belajar mobile lagi karena kemarin udah Python dan saya juga bingung ya materinya apalagi di Python. Kalian bisa request di kolom komentar atau lewat DM Instagram untuk request konten programming, plot dan segala macamnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai radio gitu. Apa itu radio? Bukan radio yang kalian sering dengar. Jadi radio di sini tuh semacam pilihan gitu kan, pilihan ganda. Jadi kalau kalian eh ingat gitu di ibaratnya di Google Form lah. Di Google Form ini kalau kalian lihat di sini kan ada nih pilihan ganda kan. Nah, di sini ada bundar di tengahnya tuh ada titik hitam. Nah, di sini inilah yang dinamakan radio, yang bundaran ada titik hitamnya ini radio. Nah, di radio sendiri di Flutter juga demikian. Jadi dia bisa kayak beberapa opsi kalian pilih gitu kan. Nah, di sini beberapa opsi yang kalian pilih ini nanti juga bisa untuk digunakan ibaratnya ngirim data dan segala macamnya gitu kan. Nah, di sini langsung aja sebelum kita ngoding, alangkah baiknya untuk kalian like, comment dan subscribe ya supaya nggak ketinggalan lagi dengan konten-konten semacam ini. Jadi langsung aja start. Nah, kelas radio screen extend state plus widget returns cover returns cover. Oh, ini belum ya. Radio screen KK super KK gini add of right widget build context returns cover. Nah, andalan kita semua ini apa nih, body kolom children, ini jenisnya widget jadi nggak bisa dipakai yang lain. Nah, yang perlu diketahui di penggunaan radio ini ada dua jenis ya. Maksudnya satu jenis radio, maksudnya cara menampilkannya. Jadi kalau dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah itu menurut saya agak berbeda ya. Nah, jadi habis dari sini kita yang perlu kita ketahui juga kalau radio ini kan ibaratnya sering kita gunakan. Jadi kan tadi kalau kalian lihat lebih dari satu kan, ada minimal dua lah. Kalau satu apa ada gunanya gitu, minimal ada dua. Nah, kalau ada dua berarti kan lebih hemat kalau kita pakai reusable widget gitu. Jadi kita buat aja reusable widget, opsi radio mungkin vertikal dulu. Kita lihat dulu apa isi dari radio. Nah, di sini ada value. Jadi value itu yang gambarnya kalau kalian klik itulah nilainya gitu kan. Jadi misal opsi A nih XS kan. Jadi kalau kalian klik maka XS inilah yang jadi nilai yang kita pilih di dalam blok ini gitu kan, di blok ukuran kaos. Nah, kalau group value itu tempat dimana nilainya tuh disimpan lah, ibaratnya seperti itu ya, tempat dimana nilainya tuh disimpan. Kalau on change ibaratnya tuh dia mengganti nilai dari group value yang sebelumnya itu menjadi value yang kita pilih tadi. Jadi ibaratnya group value yang sebelumnya nilainya X misal. Lalu tadi yang nilai yang kalian pilih itu XS. Jadi on change tuh ganti dari X menjadi XS gitu. Nah, jadi ada dua parameter kan, value dan group value. Sedangkan on change itu kan kita bisa setting untuk universal. Nah, yang kedua masalahnya adalah radio ini itu cuma tombolnya aja, jadi belum sama keterangan yang ada di sini. Kita harus buat keterangannya. Jadi ada 3 parameter, keterangan, value, sama group value. Jadi kita langsung aja. Di sini string nama, string value, string nilai, atau value aja, gak apa. String group value. Seperti ini. Nah, ini kita push dulu. Nah, kalau vertikal berarti kan kita bisa pakai list style seperti ini. Nah, di dalam list style itu kelihatannya pernah saya terangkan ya. Kalau belum pernah silahkan komen di kolom komentar. Nah, ini teks pakai title, jadi title keterangannya, nama masukin. Lalu leading. Nah, leading itu yang tempatnya di depan ini, di depan keterangannya ini. Jadi yang di sini. Jadi kita masukin radio kan, karena di depan teks ada radio. Nah, seperti ini.
Nah, di sini kita set kalau berubah gimana kan. Jadi value kalau berubah. Nah, di sini kita harusnya set state gitu ya. Kalau menangkap perubahan tuh set state. Nah, masalahnya yang terakhir adalah set state ini menggunakan stateful widget, bukan stateless. Jadi stateful itu untuk menangkap perubahan selama ada di screen gitu kan. Nah, jadi di sini kita buat dulu kelas. Ini kita buat gini. Ini kita ganti state radio screen gini. Kita buat radio screen extend stateful widget seperti ini. Ini kita hapus, pindahkan ke atas, add override radio screen create state seperti ini, radio screen. Nah, seperti ini. Ini untuk menangkap perubahan data selama ada di screen gitu kan. Nah, jadi set state langsung aja. Nah, di sini kita hapus semikolonnya. Di sini ada kita mau ngapain gitu kan. Anggap aja kita tadi ingin mengubah nilai group value yang sebelumnya menjadi value yang baru kan. Jadi langsung aja group value sama dengan value. Seperti ini. Nah, di sini ngapain error? Oh, ini enggak. Kita coba lihat dulu errornya kenapa. Oke, gini. Ini mungkin kita ganti dulu value dot toString. Nah, seperti ini. Kita langsung panggil aja. Misal ada soal nih. Ya, anggap aja gitu kan. Anggap aja ada soal. 1 ditambah 1 sama dengan tanda tanya gitu kan. Nah, terus kita panggil opsi radio. Namanya berarti 2 gitu kan. Ini 2. Value-nya juga 2. Group value kita buat lagi variabel namanya nilai ya, string nilai. Jangan string nilai. String ya nilai radio lah, gini aja. Kita isi dengan 0 gini aja. 0 ini bebas ya, kalian mau isinya apa aja. Jadi ibaratnya kalau kalian mau nilainya 0, 1, 2 itu nggak penting ya, karena Indian kan kita ganti untuk group value-nya ini. Nah, jadi nilai radio seperti ini. Jadi ibaratnya nilai radionya nggak penting ya, isinya nilainya berapa aja, karena Indian kan nanti akan diganti. Opsi radio mungkin ini 3, value-nya juga 3, terus ini nilai radio juga. Nah, kalau gitu boleh dong nilai radio ini kita samain aja semua dari awal pakai nilai radio juga bisa gitu, bisa aja. Nah, tapi kan mungkin ada perbedaan juga kan besok kalau kalian mau pakai atau gimana. Nah, nilai radio seperti ini kita save dan jangan lupa kita panggil dulu gitu kan. Kita panggil dulu di sini radio screen, di sini kita panggil yang kemarin. Nah, 1 tambah 1 berapa? Nah, seperti ini ya modelnya. Nah, ini adalah radionya, bentuknya seperti ini. Jadi kalian bisa langsung pakai, sacet lah ibaratnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah dengan menggunakan yang vertikal gitu kan. Jadi nanti dia akan bersusun ke samping gini. Nah, ini juga sama gitu, widget. Kita buat widget aja, widget. Ini list style ini kan bentuknya seperti ini ya. Tapi nanti kalau kita paksain, ini kan ada ruang nih. Tapi sebenarnya ruang ini tuh udah kepake gitu untuk list style. Jadi nanti nggak bisa, harus kita buat lagi opsi radio horizontal. Kita sama string nama, string value, string group value seperti ini. Return kita pakainya row sekarang ya.
row. Nah, berarti ada children widget. Sebenarnya sama sih. Kita pakai teks. Karena di depannya dulu, berarti kita pakai radionya, kita panggil dulu. Value bla bla bla. Value set state gini. Ini gini. Nah, group value sama dengan value.toString. Nah, seperti ini. Ini udah. Seperti ini ya. Terus mungkin kita di bawahnya aja ya. Kita pakai size block. Height 200. Terus di sini kita langsung pakai opsi radio horizontal. Nah, nama seperti biasa kita kopas saja supaya agak capek. Nah, bentar, punya ide yang lebih bagus nih. Ini aku kopas saja. Hehehe. Terus di sini aku kopas. Nah, di sini vertikalnya aku ganti horizontal aja. Emang pinter nih. Ini kan enak gitu kan. Nah, kita save. Nah, kenapa nggak ada ininya kan? Nah, karena ini kita belum di set ya. Kita belum pakai teksnya guys. Teks nama. Nah, save. Sama bentuknya, yang atas juga sama, yang bawah juga sama. Juga sama-sama seperti ini. Nah, untuk kayak gini kan, kenapa ini masih di bawah gini kan? Nah, kita nanti harus masukin ke row ya, saya lupa nih. Kita harus masukin ke row. Nah, di sini row children, ini widget seperti ini. Kita masukin di sini. Nah, jadi modelnya ke kanan ya. Seperti ini ke kanan. Nah, kenapa dia kalau yang ini kita paksa, ini kan. Kita paksa nih. Row children widget kita masukkan. Nah, hilang. Kenapa? Kayak tadi ya kita ngomong ya. Saya ngomongin karena sesimpel ya. Karena sesimpel walaupun ini ada kosong, tapi itu dia membuatnya tuh sepanjang ini. Jadi sebelahnya 2 ini udah penuh nih sebenarnya. 3, 4 ini sudah penuh. Nah, tapi kalau row tuh dia cuma pakai yang ya ibaratnya secukupnya lah. Di sini kita bisa atur spasinya. Di row sini ada main. Ada tutorial penjelasan lengkap gitu kan. Space between misal. Cross. Center. Gini, enter. Nah, udah agak ada spasinya. Di row sebelah sini kita cross. Mungkin di tengah. Terus main alignmentnya di space between. Nah, kayak gini juga bisa. Jadi kalian tinggal atur-atur aja untuk setiap spasinya gitu kan. Bisa pakai padding, bisa pakai apa, bebas gitu. Nah, mungkin itu untuk penggunaan radio sendiri kan ya. Jadi kita review dulu. Radio adalah sebuah fungsi dan itu biasanya digunakan untuk beberapa opsi, menunjukkan beberapa opsi lah. Kalian tinggal pilih opsi A, opsi B, opsi C, kayak kalian ujian seperti pilihan ganda gitu kan. Nah, radio ini itu memerlukan stateful widget. Jadi perbedaan yang paling mencolok dari stateful dan stateless adalah pada dia bisa menggunakan set state ini. Set state ini untuk menangkap perubahan dari ibaratnya dalam screen gitu kan. Ibaratnya perubahan dalam screen. Nah, di sini kan perubahan dari nilai radio yang sebelumnya 0 jadi 1 gitu. Dan perubahan yang dimaksud itu
langsung gitu kan, ibaratnya langsung. Nah, jadi cara buatnya seperti ini. Nah, untuk radio sendiri ada 2 model. Saya sarankan untuk pakai yang raw aja karena kelihatannya lebih fleksibel ya. Sedangkan kalau pakai list style memang dia minim pengaturan kode ya. Kalau kalian lihat di sini, dia sudah rapi dalam tanda kutip spasi atas bawah kiri kanannya sudah rapi. Sedangkan kalau kita pakai raw ini kita harus menyesuaikan lagi. Memang kekurangannya itu, tapi memang kelihatannya lebih fleksibel ya untuk kita letakkan ke bawah atau ke kiri gitu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan singkat mengenai radio. Jadi tulis di kolom komentar kalau kalian ada ide lain mengenai konten-konten selanjutnya gitu kan. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan info-info yang lain. Nah, mungkin itu ya. Udah berapa menit nih, guys? Udah 15 menit, udah lama. Mungkin itu, thank you. Kalau sudah menonton sampai habis ini kan, sampai di titik ini kalian masih mendengarkan, thank you sekali. And goodbye. See you di next video.